Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, bersukacita pada hari ini. Mari Bapak Ibu kita mau tinggikan namanya, kita mau mengagungkan namanya, supaya nama Yesus, ya Allah yang sungguh tak tertandingi. Kita mau sama-sama puji kebesarannya, kita mau sama-sama mengagungkan Yesus. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak dari
besar, membakar hati yang menyembah. Nangis siapnya untuk dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat, tak yang terkalahkan.
bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa seperti itu Tuhan. Kami mau berserah Tuhan sepenuhnya di hadapan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah pemilik kehidupan kami Bapa. Engkau yang memiliki kehidupan kami, Engkau yang mengerti sedalamnya hati kami Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Kau boleh hadir di dalam hati kami Tuhan. Kau boleh hadir Tuhan di tengah ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau yang akan berbicara atas setiap kami lewat firman yang akan kami dengar sebentar lagi Tuhan. Biar Engkau berbicara atas hamba-Mu Tuhan yang seperti itu Engkau persiapkan ya Bapa. Kiranya urapan dan kuasa-Mu turun atas beliau ya Bapa. Dan firman-Mu itu boleh mengubahkan hati kami. Firman-Mu boleh meneguhkan hati kami. Bahkan firman-Mu boleh menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siap dengar-dengaran akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berbicara tentang taman hiburan, salah satu theme park yang paling terkenal di dunia tentu adalah Disney World di Florida, Amerika Serikat. Taman hiburan yang sebelum wabah COVID merebak dikunjungi tidak kurang oleh 58 juta orang di setiap tahun. Disney World dibuka pada tahun 1971, 5 tahun sesudah Walt Disney, pendirinya, meninggal dunia. Saat yang bersangkutan wafat, kompleks hiburan seluas 10.000 hektar tersebut masih berada di awal perencanaan. Ketika upacara pembukaan Disney World dilaksanakan, seseorang berkata kepada istri Walt Disney, patut disayangkan bahwa Walt tidak berada di sini untuk menyaksikan semua ini. Menanggapi perkataan tersebut, Lillian Disney, istri dari Walt Disney menjawab, he did see it, or it wouldn't have been here. Dia telah melihatnya. Kalau tidak, taman hiburan ini tidak akan pernah ada. Apa yang dikatakan oleh istri dari Walt Disney ini sampai sekarang masih diingat orang. Karena di dalamnya terkandung pelajaran yang penting tentang visi. Visi. Yaitu kemampuan untuk melihat jauh ke depan melampaui keadaan di masa sekarang. Melalui kalimat tersebut, Lillian Disney berkata, jauh sebelum Disney World ini berdiri, suamiku sudah melihatnya terlebih dulu, yaitu dalam visinya. Oleh karena visi itulah, maka kompleks ini sekarang ada. Itulah sikap yang visioner. Mampu melihat jauh ke depan, sebelum apa yang kita lihat dalam visi itu menjadi kenyataan. Pentingnya kemampuan untuk memandang jauh ke depan atau hidup secara visioner ini dikemukakan juga oleh Helen Keller. Yang bersangkutan lahir di Alabama, Amerika Serikat pada tahun 1880 sebagai seorang bayi yang sehat. Namun ketika Helen masih berusia 19 bulan, artinya belum genap 2 tahun. Ia mengalami sakit yang mengakibatkan dirinya menjadi buta dan tuli. Melewati masa pertumbuhan yang sangat tidak mudah. Akhirnya Helen Keller menjadi orang buta tuli pertama di Amerika Serikat yang menyandang gelar sarjana. Bukan itu saja, ia juga menjadi seorang penulis, aktivis politik, dan penceramah yang sangat termasyhur di dunia. Saya sering mengutip apa yang ia ucapkan, yaitu the only thing worse than being blind is having sight but no vision. Hal yang lebih buruk dari kebutaan adalah memiliki mata yang melek, namun tidak memiliki visi. Artinya, walaupun orang dapat melihat secara jasmania dengan matanya, namun kalau ia tidak memiliki visi dalam hidupnya, maka sesungguhnya matanya yang melek itu tiadalah berguna. Semua itu menunjukkan betapa pentingnya untuk menjaga diri agar kita senantiasa hidup memandang jauh ke depan. Hal itulah yang dikemukakan di dalam kitab Amsal 3000 tahun sebelum Walt Disney maupun Helen Keller lahir. Prinsip penting ini antara lain ditulis di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27.
Di situ ditulis tentang 4 hal yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus menjaga hati kita. Hal tersebut ditulis di ayat 23. Yang kedua, kita harus menjaga mulut kita, yaitu perkataan kita. Seperti yang ditulis di ayat 24. Kedua hal ini sudah kita pelajari di dalam 2 minggu yang lewat secara berturut-turut. Saudara yang belum mengikuti urayanya, silakan mengikutinya melalui YouTube, yaitu Fajar Pengharapan Secondary Channel. Di situ saudara akan memperoleh penjelasan mengapa kita perlu menjaga hati dan perkataan kita, serta bagaimana langkah-langkah untuk melakukannya. Saya yakin uraian firman Tuhan itu akan sangat memberkati saudara dan menolong saudara untuk dapat melewati masa perubahan dalam musim kehidupan ini dengan berkemenangan. Sekarang yang ketiga yang harus kita jaga dalam hidup kita adalah mata kita. Hal ini ditulis di ayat 25 dan akan kita pelajari pada hari ini. Sedangkan hal yang keempat yang harus kita jaga ditulis di ayat 26 sampai 27 dan akan kita pelajari pada minggu yang akan datang. Untuk melihat semua tadi, mari kita membaca ayat-ayat yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ayat 25, perhatikan. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Di dalam ayat 25 disampaikan agar kita terus memandang ke depan. Dan tatapan mata kita harus tetap ke muka. Itulah yang disebut dengan sikap yang visioner. Seperti yang telah saya utarakan tadi. Sikap yang visioner adalah sikap memandang jauh ke depan. Di dalam sikap tersebut, kita hidup melampaui semua penghalang yang ada di hadapan kita. Tidak terpaku pada masa lalu kita yang kelam dan tidak terpengaruh oleh perubahan dari keadaan di sekitar kita. Mengapa sikap ini adalah penting? Dengan memperhatikan Amsal pasal 4 ayat 25 tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 3 alasan mengapa kita harus bersikap visioner. Alasan yang pertama, karena sikap yang visioner akan membuahkan hidup yang efektif. Efektif artinya hidup yang membawa efek atau dampak. Dengan kata lain, sebaliknya dari hidup dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita, justru kita dapat membawa dampak atau pengaruh terhadap dunia di sekitar kita. Sesungguhnya kebanyakan orang tua menyadari akan hal ini. Itu sebabnya mereka sering bertanya kepada anak-anaknya ketika mereka masih kecil. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu ingin menjadi apa? Artinya tanpa sadar orang tua bertanya tentang cita-cita atau visi dalam diri sang anak. Mengapa ia bertanya seperti demikian? Karena sesungguhnya orang tua mengerti pentingnya visi bagi kehidupan yang efektif, alias kehidupan yang tidak sia-sia. Pentingnya visi atau kemampuan untuk memandang jauh ke depan ini dapat kita lihat dalam diri James Irwin. Yang bersangkutan adalah salah seorang dari 12 orang yang sampai hari ini pernah menginjakkan kakinya di permukaan bulan. Astronot dari Amerika Serikat ini mencapai bulan pada tahun 1971 dalam misi luar angkasa Apollo 15.
James Irwin sering bercerita bahwa hal tersebut sudah ia impikan sejak dirinya masih bocah. Malam hari, acap kali ia menatap ke langit dan melihat ke bulan. Ibunya berkata, "Jimmy, sekarang sudah larut malam, engkau harus tidur." 1 jam kemudian sang ibu melihat anaknya masih juga melihat ke langit. Sehingga sang ibu bertanya, "Jimmy, apa yang kau kerjakan?" James atau Jimmy yang saat itu masih bocah berkata, "Ibu, suatu hari nanti aku akan berjalan di bulan." Visi ini sering ia ceritakan kepada para tetangganya dan mereka menertawakan dirinya. Bahkan ibunya sendiri berkata, "Nak, tidak ada orang yang dapat hidup di sana. Lupakan impianmu itu. Jangan sia-siakan hidupmu dengan impian itu. Lakukanlah sesuatu yang berguna dengan hidupmu." Walaupun semua orang tidak mempercayai visi yang ada dalam dirinya, namun James Irwin pantang menyerah. Ia tetap berpegang pada visi itu. Ia menghidupinya. Dan benar, 32 tahun kemudian, yaitu ketika ia berusia 41 tahun. Apa yang ia impikan tersebut menjadi kenyataan. Ia benar-benar menginjakkan kakinya di permukaan bulan seperti yang menjadi visinya dari sejak bocah. Perjalanan ke bulan yang mengubah hidupnya dan menjadikan dirinya orang yang sungguh-sungguh mempercayai keberadaan Tuhan. Sehingga selepas dari tugas di NASA, ia menggunakan waktunya untuk berkeliling dunia dan bersaksi tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia dikenang orang karena kata-katanya, yaitu Jesus walking on the earth is more important than man walking on the moon. Yesus berjalan di bumi adalah lebih penting daripada manusia berjalan di bulan. Maksudnya, hanya karena Yesus rela datang ke dunia sebagai seorang manusia, maka kita memperoleh keselamatan yang sangat berharga. Kehidupan dari James Irwin menunjukkan bahwa bila orang hidup secara visioner, maka apapun yang dikatakan oleh lingkungannya, apapun kesukaran yang ia hadapi, dirinya tidak akan terpengaruh oleh semua itu. Orang yang hidup secara visioner tidak akan menyerah pada tantangan. Ia akan terus berjuang di tengah kesukaran. Sebaliknya dari terpengaruh oleh keadaan sekitarnya, justru ia akan mempengaruhi lingkungannya. Itulah hidup yang efektif. Hidup yang berdampak. Tidaklah mengherankan dalam Amsal pasal 4 ayat 25 tadi dinasihatkan sebagai berikut. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Artinya apapun kesukaran yang kita hadapi, kita harus menjaga diri agar kita tidak kehilangan visi dalam hidup kita. Kita harus terus memandang ke depan, meyakini bahwa hidup kita di masa sekarang masih belum selesai. Masih ada banyak hal besar dan mulia yang menanti di hadapan kita dan yang masih perlu kita kerjakan. Sikap yang visioner ini akan membuahkan hidup yang efektif. Alasan yang kedua, mengapa kita harus bersikap secara visioner, yaitu karena sikap yang visioner akan membuahkan hidup yang efisien. Efisien artinya hidup yang tidak sia-sia atau terbuang secara percuma karena perhatian kita teralihkan oleh distraction yang seringkali menggoda diri kita. Perlu kita sadari bahwa dalam hidup kita sehari-hari ada banyak distraction yang dapat mengalihkan arah dari kehidupan kita. Sebaliknya dari hidup dengan sasaran yang benar, kita menjadi hidup dengan tujuan yang keliru. Waktu yang kita miliki akan terbuang secara percuma karena kita membiarkan distraction merampok kehidupan kita. Hal itulah yang saya alami ketika suatu hari di musim dingin tahun 2004, saya mengemudikan mobil seorang diri dari kota Dallas di Texas menuju ke kota Tulsa di Oklahoma. Kali itu saya menempuh perjalanan dengan melalui Interstate 40, salah satu highway yang menghubungkan negara bagian Texas dengan Oklahoma. Perjalanan yang cukup panjang, lebih dari 4 jam.
Mendekati kota Henrietta, saya lihat di depan jalan bercabang menjadi dua, ke kanan dan ke kiri. Persis mendekati persimpangan jalan tersebut, handphone saya berdering. Saya lihat ada panggilan telepon dari salah seorang mahasiswa Indonesia di kota Tulsa yang sedang menunggu saya di sana. Mungkin ia ingin mengetahui di mana posisi saya saat itu. Oleh karena itu, segera saya menerima panggilan telepon tersebut dan berbicara dengan yang bersangkutan. Sementara saya berbicara lewat telepon, konsentrasi saya teralihkan. Dan tanpa sadar, saya membelokkan mobil yang saya kemudikan ke arah kanan. Suatu langkah yang keliru. Sebab dengan demikian, saya masuk ke Indian Nation Turnpike, salah satu jalan tol di daerah itu. Masalahnya, pintu exit yang terdekat dari jalan tol tersebut masih sekitar 50 km lagi. Di zaman itu belum ada Waze maupun GPS seperti masa sekarang. Orang mengemudikan mobil dengan menggunakan peta. Karena saya telah salah jalan, maka tidak ada pilihan lain. Saya harus menempuh jarak 50 km bolak-balik, artinya 100 km. 1 jam lebih terbuang secara percuma. Hanya gara-gara saya membiarkan konsentrasi saya teralihkan oleh distraction, yaitu panggilan telepon tadi. Perjalanan saya menjadi tidak efisien karena saya tidak mengemudikan mobil dengan terus memandang ke depan. Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak hidup secara visioner, maka prioritas kehidupan kita akan menjadi kacau. Hal-hal yang tidak seharusnya kita utamakan akan kita dahulukan. Sedangkan hal-hal yang merupakan distraction akan kita kedepankan. Salah satu distraction yang dapat membuat hidup kita menjadi tidak efisien adalah terlalu banyaknya kita menggunakan handphone untuk membaca pesan dan percakapan atau sosial media yang kebanyakan isinya tidak berguna. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan handphone di satu sisi sangat memudahkan bagi kita untuk melakukan komunikasi. Dengan handphone kita dapat berbicara dengan orang-orang yang ada di balik belahan bumi di sana secara langsung dan dengan biaya yang sangat murah. Sehingga dengan demikian jarak yang jauh menjadi sangatlah dekat. Bahkan seakan-akan orang hidup tanpa jarak satu dengan yang lain. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa handphone yang sama ini telah merampas sebagian besar dari waktu kita. Karena kebanyakan dari pesan dan percakapan di dalam WhatsApp adalah tentang hal-hal yang tidak berguna. Dan kalau kita membaca semua itu, pikiran kita tidak akan bertambah kaya. Demikian juga kalau kita tidak membacanya, hal itu sama sekali tidak akan merugikan kehidupan kita. Malah yang pasti, dengan membaca pesan-pesan seperti itu, waktu kita akan terbuang secara percuma. Penelitian yang dilakukan oleh AVC Technologies Digital Direct Research pada tahun 2015 menunjukkan 65% kaum profesi muda terlalu sering memeriksa handphone mereka. Terlalu sering artinya menggunakan handphone dan melihat handphone untuk hal-hal yang tidak berguna. 45% orang tua terganggu oleh handphone. Sementara mereka berbicara dengan anak-anak mereka. Artinya sementara berbicara handphone berdering dan mereka jawab pertanyaan dan percakapan melalui handphone. Atau sementara ngomong dengan anak sibuk baca handphone. 47% anak-anak berkata bahwa mereka ingin menyita handphone orang tua mereka. Kalau saja mereka diizinkan untuk melakukannya. Karena mereka merasa perhatian orang tua terhadap diri mereka terganggu oleh handphone. Demikian juga 47% orang tua merasa bahwa anak-anak mereka menggunakan waktu untuk handphone lebih banyak daripada untuk orang tua. Saya duga hasil riset ini akan menunjukkan angka yang lebih tinggi bila penelitian tersebut dilakukan di Indonesia.
Hal ini dapat kita lihat dari orang-orang yang sedang makan di restoran. Di situ kita dapat menyaksikan suami istri yang duduk berhadapan di satu meja, namun masing-masing sibuk berkomunikasi lewat handphone dengan orang lain yang tidak sedang bersama dengan mereka. Memang yang jauh jadi dekat, tapi yang dekat malah jadi jauh. Itulah yang disebut sebagai phubbing, yang merupakan kependekan dari phone snubbing. Phubbing artinya sibuk menggunakan telepon meskipun tidak ada pekerjaan yang mendesak ataupun tugas yang bersifat mendadak. Sehingga sebaliknya dari berbincang dengan orang yang sedang bersama dengan diri kita, justru kita sibuk dengan diri kita sendiri dan tidak menghiraukan lawan bicara kita. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Baylor University di Texas pada tahun 2017, didapati bahwa 70% orang tidak dapat melepaskan tangannya dari handphone dan melakukan phubbing di mana saja. Sehingga saya tidak merasa heran apabila sementara saudara mendengarkan khotbah ini, saudara juga sedang melakukan phubbing. Kalau itu yang sedang saudara lakukan, ini pesan Tuhan untuk saudara. Berhentilah dari melakukan hal itu. Sebab hal ini bukan saja membuat hidup saudara tidak efisien, saudara juga akan terlewatkan dari pesan penting yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Bahkan untuk jangka panjang, hal ini juga akan mengganggu kehidupan rumah tangga saudara. Masih banyak distraction yang lain yang dapat mengalihkan konsentrasi dan merusak prioritas dalam kehidupan kita. Seperti contoh yang lain, yaitu hobi. Walaupun tidak semua hobi merupakan hal yang berdosa, namun apabila hobi itu dikerjakan secara melampaui batas yang seharusnya, maka ia akan juga menjadikan hidup kita tidak efisien. Itu sebabnya di dalam Amsal pasal 4 ayat 25 tadi ditulis, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Kata tetap ke muka di ayat ini atau yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai fixed straight menegaskan pentingnya bagi kita untuk terus-menerus bertahan. Tidak membiarkan distraction mengalihkan perhatian kita. Artinya kita perlu untuk terus hidup secara visioner. Sebab sikap tersebut akan membuahkan kehidupan yang efisien. Alasan yang ketiga tentang pentingnya untuk bersikap visioner yaitu karena sikap yang visioner merupakan wujud dari hidup yang beriman. Beriman artinya kita tidak hidup berdasarkan keadaan di sekitar kita, tetapi bergantung pada janji Tuhan. Sehingga perintah Tuhan dalam Amsal pasal 4 ayat 25 tadi, yaitu agar kita terus memandang ke depan, dapat dipahami. Sebagai agar kita terus memandang kepada janji Tuhan bagi masa depan kita. Itulah yang Tuhan katakan kepada Yosua. Ketika Yosua dan bangsa Israel tiba di perbatasan negeri Kanaan. Sebagaimana yang ditulis di Yosua pasal 1. Saat itu di depan mereka terbentang sungai Yordan yang sedang banjir. Dan kota Yeriko yang bertembok tinggi serta tebal yang menghalangi perjalanan mereka. Di belakang mereka adalah padang gurun yang telah mereka lalui selama 40 tahun dalam kegetiran. Sedangkan di saat itu mereka sedang melewati masa perubahan. Yaitu sehubungan dengan kematian dari Musa yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Melintasi padang gurun dan sekarang tiba di pinggir negeri Kanaan. Di tengah situasi seperti itu Allah menyuruh Yosua agar memandang jauh ke depan, yaitu kepada janjinya. Janji yang telah ia sampaikan kepada nenek moyang bangsa Israel. Bahwa seluruh negeri Kanaan, mulai dari sungai Efrat di utara, sampai ke laut besar di sebelah barat, akan menjadi milik dari umatnya. Artinya, Yosua harus melihat seluruh keadaan yang sedang ia hadapi dari sudut pandang ilahi, yaitu janji Tuhan bagi umatnya. Itulah hidup yang visioner.
sikap memandang jauh ke depan, melampaui semua penghalang yang ada di hadapan kita, melampaui masa lalu yang kelam dalam hidup kita, dan melampaui perubahan yang terjadi di sekitar kita dengan berpegang pada janji Tuhan. Sama seperti dengan Yosua, di saat seperti sekarang ini, kita harus memandang ke depan, mempercayai janji Tuhan bagi masa depan kita, memegang firman-Nya itu dengan iman, dan mengarahkan hidup kita berdasarkan janji Tuhan tersebut. Kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana bagi hidup kita. Kita ada di dunia bukan secara kebetulan. Ia mengizinkan kita melewati masa-masa seperti hari ini bukan tanpa tujuan. Oleh sebab itu, kita harus terus memandang ke depan, yaitu kepada janjinya bagi masa depan kita. Masa depan yang penuh dengan harapan, seperti yang ia katakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sama seperti yang berulang kali saya katakan, sikap seperti itulah yang kita lakukan ketika mengemudikan mobil. Kita mengemudikan mobil dengan memandang ke depan. Memang sesekali kita melihat ke belakang, yaitu melalui kaca spion. Namun kalau kita terus-menerus melihat ke belakang atau ke kanan dan ke kiri dan tidak melihat ke depan, kira-kira apa yang terjadi dengan mobil yang sedang kita kendarai? Dapat diduga bahwa mobil kita akan menabrak pohon, terjebur ke dalam jurang, dan bukannya tidak mungkin akan membahayakan keselamatan orang lain. Demikian juga dengan kehidupan kita. Perlu dipahami bahwa kita tidak lagi hidup di masa lalu, namun di masa sekarang untuk menjangkau masa depan. Itu sebabnya kalau kita terus memandang ke masa lampau dan membekukan hidup kita di sana, maka hidup kita akan berputar-putar di masa lampau kita. Demikian juga dengan hidup kita. Perlu dipahami bahwa kita tidak lagi hidup di masa lalu, namun di masa sekarang untuk menjangkau masa depan. Itu sebabnya kalau kita terus memandang ke masa lampau dan membekukan hidup kita di sana, maka hidup kita akan berputar-putar di masa lampau kita. Demikian juga kalau kita terus memandang kepada perubahan di sekitar kita dan membiarkan hidup kita diombang-ambingkan oleh perubahan tersebut, maka semangat juang dalam diri kita akan menjadi pudar. Kita akan dikuasai oleh rasa takut, cemas, dan kebimbangan. Alhasil hidup kita akan karam di tengah perjalanan. Yang perlu kita lakukan adalah melihat kepada janji Tuhan dan berpegang pada firman-Nya dengan iman. Kita percaya bahwa Ia yang berjanji adalah pribadi yang setia kepada janjinya dan sanggup melaksanakan firman-Nya. Apabila kita bersikap seperti demikian, yaitu seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal 4 ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Maka janji Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat 7 akan kita alami. Di situ dalam Yosua pasal 1 ayat 7 Tuhan berjanji kepada Yosua seperti demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Perhatikan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saya ulang. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Atau yang dalam Amsal pasal 4 ayat 25 tadi ditulis sebagai biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Artinya jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Maka janji Tuhan yang berikut ini akan kita alami. Janji yang saya ajak saudara untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Janji yang saya ajak saudara untuk membacanya dengan segenap hati. Janji yang saya ajak saudara untuk membacanya dengan penuh iman. Janji yang berbunyi, baca bersama saya.
supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sama seperti Yosua dan bangsa Israel yang sedang menghadapi masa perubahan. Yaitu dari bangsa yang mengembara di padang gurun menjadi bangsa yang menetap di negeri Kanaan. Demikianlah kita semua sedang menghadapi peralihan musim dalam hidup kita. Peralihan musim yang sering disebut sebagai masa pancaroba. Peralihan yang penuh dengan tantangan dan kesukaran. Di dalam menempuh pergantian musim seperti itu, kita perlu menjaga hati kita, menjaga mulut atau perkataan kita, dan menjaga pandangan mata atau visi dalam hidup kita. Jangan biarkan distraction dalam bentuk apapun juga mengalihkan perhatian kita dari tujuan atau panggilan yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan biarkan tantangan dan kesukaran yang kita alami menghalangi kita untuk memandang janji Tuhan dengan iman. Justru di masa-masa seperti sekarang ini, kita perlu mempertajam sikap visioner dengan memperteguh iman. Mengokohkan iman dengan memandang kepada Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Baca firman-Nya, renungkan janji-janjinya, dan lakukan perintah-perintahnya dalam hidup saudara sehari-hari. Saudara dapat melakukan hal tersebut dengan mengerjakan ibadah harian. Gunakan buku panduan ibadah harian yang dapat saudara peroleh sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini. Memang saudara dapat mengikuti ibadah harian dengan mendengarnya melalui aplikasi atau website ibadah harian. Namun dengan menggunakan buku yang tercetak ini, saudara dapat menggarisbawahi bagian-bagian yang memberkati saudara dan menulis catatan-catatan tentang pesan Tuhan bagi saudara. Mari kita hadapi masa perubahan ini dengan terus berpegang dan melihat pada janji Tuhan di dalam Dia, yaitu dalam Yesus Kristus. Kita dapat menatap hari esok karena dalam kasih-Nya Ia telah menghapus masa lalu kita yang kelam, membentangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan, dan menyertai kita di setiap musim kehidupan yang kita lalui. Sebentar, saya akan berdoa bagi semua saudara. Namun sebelum itu, kita akan terlebih dulu menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Sementara pujian tersebut dinyanyikan, bukalah hati saudara di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Pegang janjinya dan percayalah kepada firman-Nya. Sesudah itu saya akan berdoa bagi saudara. Kita percaya orang yang berharap pada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakannya. Ooh.